Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan event War of the Realms. Dalam komik War of the Realms isu 1, Odin sedang merenung di reruntuhan Asgard. Pada masa ini, keadaan Asgardian memang tidaklah bagus. Sebelumnya, ada serangan dari makhluk sangat kuat bernama Mengok. Dalam peristiwa tersebut, Asgard porak-poranda, Heimdall dibutakan, jembatan Bifrost hancur, sedangkan palu Mjolnir terpaksa dibuang ke matahari demi menarik Mengok. Setelah bencana tersebut, para Asgardian dengan dipimpin Frigga memutuskan mengungsi ke bumi, tepatnya ke kawasan Bronx di kota New York. Di Asgard, hanya tinggal ada Odin yang bersedih dengan ditemani dua ekor gagaknya, Hugin dan Munin. Di tengah renungannya, Odin menyadari ada yang datang. Awalnya dia mengira itu adalah Thor. Ternyata dugaannya keliru. Justru beberapa Dark Elf yang muncul. Dengan bersenjatakan pisau, mereka mengeroyok Odin. Tentu Odin memberikan perlawanan. Sayangnya para Dark Elf ini mampu berkali-kali menusuknya. Mereka sedang melaksanakan misi dari Malekith, sang penguasa Svartalheim. Malekith memang berambisi menjadi penguasa Ten Realms alias 10 dunia. Sebagian realms sudah dia taklukkan, dan sebagian lagi sudah bersekutu dengannya. Kini realm yang menjadi sasaran Malekith adalah Midgard alias planet bumi. Dia dan para sekutunya telah menyiapkan pasukan besar untuk melancarkan serbuan yang dahsyat. Agar Odin tidak bisa membantu Midgard, maka Odin tentu harus diatasi. Itulah sebabnya para Dark Elf dikirim untuk membunuhnya. Dalam konflik ini, keadaan pihak Malekith tampak lebih unggul. Ketika Asgardian kesulitan berpindah karena hancurnya Bifrost, pasukan Malekith punya alat teleportasi lainnya yang disebut Black Bifrost. Jadi mereka leluasa berpindah-pindah. Di pelabuhan Newark, ada Thor bersama seekor anjing bernama Tori. Tiba-tiba di hadapan Thor, Loki terjatuh dalam kondisi terluka. Thor tentu penasaran apa yang terjadi. Loki pun mengaku sebelumnya sempat berpura-pura menjadi sekutu Malekith. Sayang sekali, Malekith kemudian bisa menyadari Loki akan mengkhianatinya. Maka Malekith bertindak lebih cepat dan menyerang Loki. Kepada Thor, Loki juga memberitahu bahwa Malekith akan membawa pasukan untuk menyerbu bumi. Pada saat itu di dekat mereka muncul pula beberapa Dark Elf. Mereka ditugaskan menyingkirkan Thor dan Loki. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Thor melemparkan beberapa palu untuk mengalahkan mereka. Pada masa ini, Thor memang menggunakan banyak palu baru buatan kurcaci sebagai pengganti Mjolnir. Meskipun begitu, segala palu ini tidak sekuat Mjolnir. Setelah para Dark Elf diatasi, Thor memerintahkan Loki membawanya menuju Malekith. Thor tahu bahwa pihak Malekith punya Black Bifrost. Thor menyuruh Loki mengakses jalur tersebut. Loki meminta luka-lukanya diobati dulu. Namun Thor justru mengancam akan membuat luka-luka itu menjadi lebih parah. Maka Loki terpaksa patuh. Sebelum berpindah, Thor menginstruksikan Tori sang anjing untuk berangkat ke markas Avengers dan memperingatkan tim hero tersebut tentang bahaya pasukan Malekith. Pada akhirnya, Loki membawa Thor menghilang menggunakan Black Bifrost. Tori sebenarnya ingin memberitahu sesuatu yang penting, tapi Thor telah lebih dulu pergi. Thor dan Loki berpindah ke Citadel of Utgard di Jotunheim. Di sana secara mengejutkan terungkaplah bahwa Loki tidak sungguh-sungguh terluka. Ternyata semua ini adalah jebakan. Loki yang ini bukanlah Loki yang asli, melainkan Malekith yang sedang menyamar. Malekith memang ingin menjauhkan Thor dari bumi. Kini di sekeliling Thor sudah ada para Frost Giant yang bersiaga. Dengan marah, Thor tentu ingin menghabisi Malekith, tetapi para Frost Giant menghalanginya. Di Bronx, Spider-Man Peter Parker sedang berayun ketika tiba-tiba indera laba-labanya aktif. Dia melihat Frigga sedang dikepung beberapa Dark Elf. Peter pun segera membantu Frigga mengalahkan semua Dark Elf tersebut. Mereka kemudian dihampiri oleh Sif, Hildegarde, dan Jane Foster yang melaporkan hal serupa seperti yang dialami Frigga. Bangunan pengungsian Asgardian memang didatangi para Dark Elf. Untungnya para Asgardian berhasil membunuh para penyerang itu. Peristiwa ini membuat Frigga merasa takut. Dia bisa menduga akan terjadi perang besar di bumi. Pada akhirnya, momen yang ditakutkan Frigga pun tiba. Di Times Square di Manhattan,
melalui Black Bifrost, mendadak bermunculan pasukan Malekith. Ada Dark Elf dari Svartalheim, Goblin Api dari Muspelheim, Frost Giant dari Jotunheim, Angel dari Heaven, para troll, mammoth, dan anjing besar. Pasukan ini langsung saja melakukan pembunuhan dan pengerusakan. Orang-orang tentu berlarian ketakutan. Sedangkan sosok yang segera memberikan perlawanan diantaranya adalah Punisher dan Daredevil. Tidak lama kemudian lebih banyak hero berdatangan, yaitu Avengers yang tiba bersama Tori sang anjing. Mereka bertemu pula dengan Spider-Man dan para Asgardian termasuk Frigga. Dengan demikian terjadilah pertempuran di Times Square. Sambil menghadapi para musuh, Kapten Amerika berbicara dengan Frigga. Kapten Amerika melaporkan informasi dari Tori, yaitu Thor pergi menghilang bersama seseorang yang menyamar sebagai Loki. Begitu mendengarnya, Frigga bisa menduga sosok tersebut pasti adalah Malekith. Frigga lalu menegaskan bahwa Thor harus ditemukan. Pembicaraan ini berhenti ketika mereka semua berfokus pada kemunculan portal Black Bifrost. Melalui portal ini, Malekith tiba dengan menunggangi harimau bersayap yang disebut Bog Tiger dari Svartalheim dan ditemani bawahannya yang bernama Curse. Ada pula para sekutu Malekith, yaitu Ratu kaum Angel sekaligus penguasa Heaven, Sindir sang anak perempuan Surtur sekaligus penguasa Muspelheim, Amora the Enchantress, Dario Ager sang pemilik perusahaan Roxxon, dan Ulik the Troll. Mereka menamakan diri mereka sebagai New Lords of Midgard. Begitu melihat mereka, para hero dan Asgardian bersiap bersama-sama menyerang. Sayang sekali, mereka mendadak terjatuh akibat adanya hantaman dari sekutu Malekith lainnya, yaitu Laufey sang Frost Giant penguasa Jotunheim. Laufey lalu mencengkram Frigga dan hendak membunuhnya. Untungnya Frigga terselamatkan berkat ada seseorang yang memotong tangan Laufey. Sang pemotong ternyata adalah Loki yang merupakan anak kandung Laufey sendiri. Kehadiran Loki memicu respon dari Malekith yang mengatur Bog Tiger untuk menggigitnya. Saat itu terungkap pula bahwa sebelumnya Malekith telah mengirimkan para Dark Elf untuk membunuh Loki. Tetapi Loki mampu mengubah mereka semua menjadi katak. Ujung-ujungnya Loki dan Bog Tiger dipisahkan oleh campur tangan Doctor Strange yang baru saja tiba. Berikutnya Loki berbicara pada Frigga. Loki memberitahu bahwa Thor sedang berada di Jotunheim. Thor harus dibawa pergi dari sana karena Thor merupakan harapan demi mengalahkan Malekith. Sebenarnya Frigga tidak mau langsung percaya pada Loki, sebab dia takut ini merupakan tipuan lainnya. Meskipun begitu, Loki mengungkapkan bahwa kejadian berikutnya akan membuat Frigga percaya. Loki kemudian hanya berdiri di posisinya. Dia tidak berpindah ketika Laufey bergerak mencengkramnya dan akhirnya memakannya. Dengan diiringi jeritan Frigga, Loki meninggal dunia. Berkat pengorbanan Loki tersebut, Frigga pun mempercayai kata-kata Loki tadi. Sedangkan para hero tentu tercengang menyaksikan ini. Tetapi mereka harus berfokus kembali sebab pertempuran masih berlangsung. Pada saat yang sama, konflik dahsyat juga sedang terjadi di Jotunheim. Thor dikeroyok oleh banyak sekali Frost Giant. Sambil merasa sangat marah, dia memberikan perlawanan dengan mengerahkan kekuatan petirnya. Dalam komik War of the Realms, War Scrolls Issue 2, di bagian lainnya di Manhattan, pasukan Malekith dihadapi oleh Wiccan alias Billy Kaplan bersama kekasihnya Hulkling alias Teddy Altman. Di tengah baku hantam ini, mereka melihat siaran berita yang menampilkan Loki mati dimakan oleh Laufey. Kematian Loki menimbulkan kesedihan bagi Wiccan dan Hulkling, sebab Loki memang pernah beraksi bersama mereka dalam tim Young Avengers. Dalam komik Asgardians of the Galaxy Issue 8, tim Asgardians of the Galaxy ikut datang ke Manhattan dan membantu melawan pasukan Malekith. Tim ini terdiri atas Angela sang kakak perempuan Thor. Kalian ingin tahu tentang Angela? Kami sudah pernah membuat videonya. Ada pula Thunderstrike alias Kevin Masterson yang bersenjatakan palu sakti, Trog alias Simon Walterson, yaitu manusia yang diubah menjadi kodok oleh seorang penyihir, Scourge the Executioner, seorang kurcaci bernama Urzul, serta seorang arkeolog bernama Annabelle Briggs yang tubuhnya menyatu dengan Valkyrie alias Brunhilde. Annabelle juga memiliki sebuah helm Nova Corps. Di tengah pertempuran, Trog melihat ada asap di Central Park. Maka dia bergegas terbang ke sana. Setibanya di tujuan, Trog melihat tempat itu terbakar. Kawanan kodok yang hidup di sana juga sudah hangus. Ini merupakan perbuatan para goblin api.
kematian para kodok menimbulkan kesedihan pada diri Throb. Maka dia menurunkan hujan dan menciptakan petir untuk menghabisi para goblin api tersebut. Sementara itu Annabelle Briggs awalnya menggunakan kekuatan Nova untuk melawan para musuh. Namun energi pada helm itu akhirnya habis. Kemudian seperti Throb, Annabelle malah meninggalkan rekan-rekannya dengan menunggangi kuda terbang bernama Aragorn. Rupanya dia mencemaskan keadaan kekasihnya, yaitu seorang perempuan bernama Ren Kimura. Keselamatan Annabelle juga dikhawatirkan oleh para anggota lainnya. Maka Scourge memerintahkan Kevin Masterson ikut pergi untuk melindungi Annabelle. Dengan demikian, tinggal separuh saja anggota tim yang terus berjuang di Manhattan. Pada akhirnya, Annabelle berhasil menemukan Ren Kimura yang sedang dikeroyok para Dark Elf. Annabelle bergegas mengalahkan semua Dark Elf tersebut. Annabelle dan Ren Kimura tentu merasa bahagia bisa berjumpa kembali. Mereka pun bertukar kabar dan hendak berciuman. Walaupun begitu, mendadak Annabelle bersama Aragorn justru menghilang. Mereka berpindah ke Valhalla ke hadapan Valkyrior alias kumpulan para Valkyrie. Sebenarnya Brunhilde lah yang dipanggil oleh mereka, sebab Valkyrior berniat mengajaknya ikut bersama-sama memasuki medan perang. Karena sedang menyatu dengan Brunhilde, Annabelle pun ikut terbawa ke Valhalla. Kini Annabelle tentu harus berganti menjadi Brunhilde. Dalam komik Venom volume 4 isu 13, di kota New York, Eddie Brock sedang membawa putranya yang bernama Dylan menuju tempat aman sambil menghindari pasukan Malekith. Di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa Dark Elf memburu para warga. Eddie tidak bisa membiarkan orang lain mati, maka dia memutuskan ikut campur. Sebenarnya pilihan ini sangat berbahaya bagi Eddie, sebab pada masa ini dia memang sedang tidak menyatu dengan simbiot Venom. Akibatnya para Dark Elf melukainya sampai dia berdarah-darah, lalu mereka meninggalkannya. Untungnya Eddie masih hidup. Dengan dibantu Dylan, Eddie melanjutkan perjalanan menuju tempat persembunyian. Tanpa disadari oleh Eddie, aksi nekatnya tadi disaksikan oleh War Witches, yaitu 3 penyihir bawahan Malekith. Salah satu penyihir ini kita sebut saja namanya Putri. Dia menganggap Eddie cocok dijadikan prajurit. Sebenarnya ide ini dianggap beresiko oleh 2 War Witches lainnya. Walaupun begitu, Putri tetap akan melaksanakan niatnya. Putri mendatangi Eddie yang sudah tiba di tempat persembunyiannya. Kemunculannya membuat Eddie bersikap waspada dan menodongkan pistol. Dengan kekuatannya, Putri membuat pistol tersebut meleleh. Dia lalu menawarkan sesuatu pada Eddie, yaitu sebuah artefak bernama Dreamstone. Benda itu bisa membentuk senjata berdasarkan pikiran penggunanya. Sebenarnya Dylan merasa curiga pada Putri. Meskipun begitu, Eddie ingin menjadi kuat lagi. Maka dia bersedia menerima Dreamstone. Setelah mendapatkan benda itu, tubuh Eddie diselimuti armor yang mirip seperti simbiot Venom. Karena begitu lama menyatu dengan Venom, simbiot itulah yang terpikir oleh Eddie dan dibentuk oleh Dreamstone. Armor ini memiliki berbagai kehebatan seperti Venom, termasuk memulihkan luka-luka Eddie dan membuat tubuhnya lebih kuat. Karena Eddie telah menerima tawarannya, Putri bilang Eddie harus mengabdi kepada Malekith. Tentu Eddie tidak mau melakukannya. Dia justru menggigit lengan Putri sampai putus. Sambil merasa sakit, Putri mulai menyesali pilihannya. Ujung-ujungnya dia terpaksa pergi berpindah dari tempat persembunyian Eddie. Sedangkan Eddie sendiri berniat memanfaatkan kekuatan barunya demi menyelamatkan orang-orang. Eddie menyuruh Dylan tetap bersembunyi. Lalu Eddie berayun keluar. Eddie melihat para Dark Elf sedang membantai para warga. Eddie pun bergegas menyerang mereka. Berkat kehebatan armornya, dia tidak mengalami kesulitan berat. Sementara itu Putri mendatangi seseorang lainnya, yaitu villain musuh Eddie yang bernama Jack O'Lantern. Kepada Jack O'Lantern, Putri juga menawarkan Dreamstone. Syaratnya adalah Jack O'Lantern harus membunuh Eddie atau membuatnya berpihak pada Malekith. Tanpa pikir panjang, Jack O'Lantern menerima tawaran tersebut. Dalam komik War of the Realms isu 2, perang masih berkecamuk. Punisher menembaki para Dark Elf. Saat itu dia hendak ditusuk dari belakang oleh seorang Dark Elf. Untungnya Dark Elf tersebut lebih dulu dibunuh oleh Logan memakai cakarnya. Para hero lainnya dan Asgardian juga sibuk berjuang sambil membantu evakuasi para warga. Sebenarnya Iron Man meminta Black Panther mempergunakan teknologi teleportasi di Avengers Mountain yang merupakan markas Avengers untuk memindahkan orang-orang dari Manhattan.
Tetapi Black Panther mengaku tak bisa menghubungi Avengers Mountain. Bukan hanya itu saja, dia juga tak bisa berkomunikasi dengan Wakanda. Ternyata jaringan komunikasi di seluruh dunia memang telah dimatikan. Ini merupakan bagian dari rencana pihak Malekith. Salah satu sekutu Malekith adalah Dario Agger yang memiliki perusahaan Roxxon. Para ahli teknologi Roxxon lah yang membuat jaringan komunikasi global lumpuh terkecuali milik Roxxon. Kini sambil duduk santai, Dario Agger memuji hasil kerja para bawahannya itu. Dia juga mengancam akan memakan mereka kalau komunikasi global aktif kembali. Dario Agger memang bisa berubah wujud menjadi monster Minotaur. Karena para hero tak bisa mengandalkan teknologi, Iron Man meminta Doctor Strange menggunakan sihir teleportasi. Saat ini Strange sendiri sedang melawan Curse. Sambil bertarung, Strange mengaku sebenarnya memang ingin melakukannya, tetapi sihirnya sedang terhambat. Ternyata ini juga merupakan ulah Malekith. Sihir Strange sudah diperhitungkan olehnya. Malekith mengerahkan War Witches untuk mengacaukan sihir Strange. Sementara itu berbagai tokoh lainnya juga sedang melakukan baku hantam. Frigga menghadapi Ratu kaum Angel dari Heaven. Spider-Man Peter Parker dengan lincah menghindari segala serangan Cinder. She-Hulk sedang saling memukul dengan ulik The Troll. Sedangkan Enchantress mengadu energi dengan Ghost Rider Robbie Reyes. Tak disangka oleh Enchantress, mendadak dia dihantam oleh perahu yang dikemudikan Jane Foster. Dengan membawa pedang, Jane turun dari perahu itu. Frigga sebenarnya kurang setuju dengan keterlibatan Jane, sebab Jane adalah manusia biasa yang tidak punya kekuatan super. Meskipun begitu, Jane mengaku ingin ikut berjuang melindungi dunianya. Di tengah pembicaraan ini, Frigga dan Jane dengan sigap menghindar sebab perahu tadi hancur diinjak oleh Frost Giant. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Frigga menyebutkan suara itu berasal dari trompet perang Asgardian. Begitu mendongak ke atas, Frigga dan Jane melihat bala bantuan. Para Valkyrie muncul dengan menaiki kuda terbang mereka. Di antara mereka, ada pula Brunhilde yang menunggangi Aragorn. Mereka semua dipimpin oleh Odin yang menunggangi kuda berkaki 8 bernama Sleipnir dan memegang tombak sakti bernama Gungnir. Ternyata Odin selamat dari upaya pembunuhan di Asgard. Sekarang Odin dan para Valkyrie siap ikut bertempur membela Midgard. Cerita War of the Realms akan kami lanjutkan tahun depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.